Nah guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin tahu bagaimana kondisi hubungan perselingkuhan dari manusia tersebut. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih dominan untuk bercerita? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan seperti orang yang sedang kebingungan, seperti orang yang sedang terjebak, seperti orang yang telah memprioritaskan, seperti orang yang benar-benar merasa merenung, tetapi perbuatan tersebut tidak lagi memberikan suatu kewenangan ataupun suatu kekuasaan, yang dimana kekuasaan itu hanya bisa dirasakan ketika memiliki keseimbangan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain,
serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari sifat dan karakter yang dimana sifat atau karakter tersebut masih memiliki rasa keegoisan dan masih memiliki sifat kesombongan diri. Apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan ini bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut dan pihak ketiganya. Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut serta terhadap pihak ketiganya. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Apakah diri kamu masih dihadapkan terhadap seseorang yang dimana seseorang ini tidak memberikan suatu ketenangan, tetapi justru memberikan diri kamu suatu pemikiran agar pemikiran kamu itu kacau? Atau bisa saja baru-baru ini ada tidak seseorang yang mengarah terhadap diri kamu, di mana ketika seseorang ini mengarah terhadap diri kamu, menuntut sesuatu hal agar diri kamu memberikan apa yang dia tuntut. Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Tanpa kamu memberikan suatu jawaban atau respon dari kedua pertanyaan yang saya lontarkan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan terhadap kedua pertanyaan itu dan menggambarkan bagaimana kondisi energi kamu. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu The Emperor yang mengarah terhadap kondisi keseimbangan kamu yang lagi berantakan, yang mengarah terhadap kondisi kestabilan kamu yang begitu sangat kacau, yang mengarah terhadap pemikiran kamu yang dimana pemikiran kamu untuk saat ini sedang memprioritaskan atau memang sedang mempergunakan logika mana yang penting dan mana yang tidak penting. Yang seakan-akan pemikiran kamu itu kamu pergunakan terhadap sesuatu hal yang tidak lagi kamu perjuangkan. Ingat, saya mengatakan antara memprioritaskan dengan antara memperjuangkan itu tidak ada kaitannya.
Bisa saja diri kamu memprioritaskan terhadap keuangan kamu, dan bisa saja kamu masih memperjuangkan hubungan asmara kamu, tetapi membuat pemikiran kamu kacau. The Emperor yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, yang dimana diri saya memberikan kedua pertanyaan terhadap diri kamu, sepertinya seseorang yang mengarah terhadap diri kamu itu adalah seseorang yang benar-benar sangat egois, arogan, dan menuntut terhadap diri kamu agar diri kamu lebih mengerti terhadap kondisi diri dia, tetapi diri dia tidak mengerti bagaimana kondisi yang sedang kamu rasakan atau yang sedang kamu terima. Sepertinya ada satu energi ini, warga. Karena yang saya rasakan, pergerakan energi ini sangat kuat, benar-benar sangat kuat. Untuk saya tidak tahu apakah pergerakan ini untuk kembali, atau memang pergerakan ini ingin memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan kembali. Karena ini adalah kartu raja di atas raja, The Emperor, King of the King. Wow. Wow. Strength. Saya rasa perputaran batu yang barusan saya putar ini, kamu harus bijak dan kamu harus cerdas untuk mengambil satu keputusan, dan harus memakai logika kamu terhadap seseorang yang sedang mengarah terhadap diri kamu, atau seseorang yang dimana seseorang ini masih memiliki ikatan terhadap diri kamu. Ingat, seseorang yang saya kategorikan ini bisa saja berkaitan terhadap hubungan asmara kamu di masa lalu, di masa saat ini, atau berkaitan terhadap situasi pekerjaan kamu, atau berkaitan terhadap hubungan bisnis kamu, atau berkaitan terhadap energi yang berada di ruang circle kamu. Kamu harus lebih berhati-hati, jangan ceroboh. Karena pergerakan ini yang saya rasakan sangat kuat, bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif. Cerdas dan bijak. Saya tidak memberikan diri kamu suatu sugesti agar perkataan saya itu masuk terhadap pemikiran kamu dan pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Saya hanya menyarankan untuk mencegah sesuatu hal agar tidak membuat diri kamu merasa terjebak kembali. Itu dia, warga. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi pihak ketiga di dalam hubungan yang dia jalankan terhadap manusia yang selama ini kamu prioritaskan, saya rasa pihak ketiga tidak lagi mendapatkan sesuatu hal yang menurut dia begitu sangat sempurna. Manusia tersebut sedang tidak seimbang, dan manusia tersebut merasakan sepertinya pihak ketiga hanya menginginkan apa yang terlihat dari manusia tersebut. Berbanding terbalik, pihak ketiga tidak lagi mendapatkan sesuatu hal, dan manusia tersebut menyadari pihak ketiga hanya melihat
terhadap apa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Saya rasa antara diri dia dengan pihak ketiga sedang terjadi konflik ini. Konflik, geng. Saya tidak tahu konflik ini apakah manusia itu bersikap arogan atau memang pihak ketiga bersikap untuk melakukan suatu kemanipulatifan. Sama-sama keras kepala, sama-sama menginginkan sesuatu hal sesuai dengan kehendak masing-masing pihak. Itu dia, wadah. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords. Seven of Swords, 7 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketujuh pedang tersebut dan mengarah terhadap kondisi hubungan perselingkuhan dia, sepertinya ada yang namanya suatu kelicikan. Kelicikan sudah membuat salah satu pihak sadar, dan kelicikan sudah membuat salah satu pihak merasa ingin pergi. Seven of Swords, segala cara dilakukan hanya untuk mengambil dan mendapatkan keuntungan tanpa memperdulikan bagaimana kondisi salah satu pihak. Setidaknya pihak yang melakukan kelicikan tersebut ingin pergi setelah mendapatkan sesuatu hal yang cukup berharga. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Pentacles. Tadi 7 pedang, sekarang 7 koin. Yang dimana 7 koin ini mengarah terhadap kondisi keuangan yang benar-benar sudah terpuruk. Berarti selama ini ada salah satu pihak yang hanya mengincar kondisi materi dari salah satu pihak. Hubungan perselingkuhan yang hanya dicari dari kondisi materi untuk bersenang-senang. Setelah mendapatkan kesenangan, salah satu pihak merasa terpuruk, tidak nyaman, tidak lagi memiliki power, dan berencana untuk melakukan kelicikan untuk mencari seseorang yang lebih jauh berharga dari salah satu pihak dari hubungan perselingkuhan itu. Wow. Lagi-lagi mengenai materi yang dicari. Wajar, materi yang dicari namanya juga hubungan perselingkuhan. Bukan berbicara terhadap perasaan. Kalaupun berbicara mengenai perasaan, saya rasa itu hanya manis di awal, bukan di akhir dan bukan di pertengahan. Fantastis. Wow. Yang aturannya saya tidak mau membahas mengenai hubungan perselingkuhan dia. Ternyata ketika diri saya membahas bagaimana hubungan perselingkuhan dia, ternyata ada permainan. Itu urusan mereka lah situ. Bodoh amat, biarkan aja lah mereka menjalankan hubungan mereka. Mau bagaimana, mau ada yang dimanfaatkan dan ada yang memanfaatkan, ya urusan mereka lah situ, geng. Bodoh amat. Toh juga itu sudah keputusan mereka untuk menjalankan hubungan perselingkuhan mereka. Mau hancur, mau bagaimana, ya itu urusan mereka sajalah. Capek kita memikirkan mereka. Capek
kalau kita membahas hubungan perselingkuhan mereka. Toh juga akan membuang energi positif kita. Toh juga akan membuang pemikiran kita yang aturannya berpikiran positif malah berpikiran negatif. Iblis ketemu iblis, ya ujung-ujungnya induknya iblis. Biarkan aja lah mereka yang menikmati hubungan itu. Kalau saya mengarahkan kemunculan ketiga kartu ini terhadap posisi energi kamu, yang dimana tadi saya sempat mengatakan, kamu lebih bijak karena hal itu akan membuat diri kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan. Tetapi kalau diri kamu tidak bijak, ceroboh, ataupun gegabah, akan ada seseorang kembali untuk memberikan diri kamu suatu kemanipulatifan. Akan ada yang membuat diri kamu merasa dirugikan. Seven of Swords ini sedang berencana. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya terhadap energi di masa lalu kamu yang ingin segera datang, atau memang energi baru kamu yang sedang menjalin komunikasi terhadap diri kamu, di mana diri dia di awal berusaha untuk memberikan kenyamanan, tetapi semakin lama semakin aneh tingkah lakunya terhadap diri kamu, atau seseorang ini terhadap kondisi pekerjaan kamu. Jadi diri kamu harus berhati-hati. Karena kalau diri kamu tidak berhati-hati, Seven of Pentacles ini akan menggambarkan situasi kamu penuh dengan kegagalan, kebuntuan, dan yang seharusnya kamu mendapatkan, kamu tidak mendapatkannya. Ketiga kartu yang saya pegang ini, saya hanya menyarankan terhadap diri kamu. Dan ketiga kartu yang saya pegang ini bukan lebih mendominasi terhadap kondisi energi kamu, tetapi lebih mendominasi terhadap energi manusia itu dengan perselingkuhan dia. Sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Sebenarnya saya sudah malas untuk membahas, tetapi tanggung dua kartu lagi. Udah malas saya, geng. Pengen sebat dulu pun aku jadinya. Sebat. Sebelum saya membuka kedua kartu ini, pengen sebat dulu aku jadinya. Pengen sebat sambil ngopi, baru saya mau membuka kedua kartu lagi yang belum saya buka. Kita lihat kartu berikutnya aja lah, Wak Geng, biar cepat-cepat selesai. Saya soalnya udah mau pengen ngopi. Oke. Muncul kartu Eight of Swords. 8 pedang yang mengarah terhadap seseorang, di mana 8 pedang ini mengarah terhadap seseorang, memberikan tekanan dan memberikan suatu kebuntuan. Saya rasa hubungan perselingkuhan itu bukan hanya berbicara untuk mendapatkan keuntungan dari posisi materi, tetapi mengarah terhadap kondisi batin yang secara tidak langsung sudah mengikat dan memberikan tekanan. Saya tidak tahu apakah manusia tersebut yang memberikan hal itu atau pihak ketiga yang melakukan hal itu. Setidaknya ada salah satu pihak yang ingin meninggalkan karena merasa tidak lagi mendapatkan sesuatu hal yang bersifat sempurna. Hanya mendapatkan kebuntuan. Tidak lagi berlenggok-lenggok seperti bidadari pangeran. Tidak lagi bisa menenteng barang-barang branded. Tidak lagi bisa menikmati makanan yang mewah. Itu yang saya lihat untuk saat ini. Kita lanjut kartu terakhir. Muncul kartu The Fool.
Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Fool. Di mana kemunculan kartu The Fool ini ada banyak arti. Tetapi sesuai dengan arti kartu pertama, The Emperor, raja di atas raja, tidak lagi memiliki kekuasaan, tidak lagi memiliki kestabilan. Yang dimiliki adalah kebodohan. Kebodohan yang direnungkan, kebodohan yang memberikan penyesalan, kebodohan yang membuat tekanan, kebodohan yang membuat keterpurukan dalam materi, kebodohan yang menerima kemanipulatifan. Saya rasa munculnya kartu The Emperor ini, seseorang yang saya kategorikan di dalam hubungan perselingkuhan itu, letaknya terhadap manusia tersebut. Manusia tersebut akan ditinggalkan dari kondisi penuh dengan kekecewaan. Manusia tersebut akan diberikan suatu pembelajaran dari pihak ketiganya bahwasannya kamu bodoh memilih saya. Tujuan saya tidak mengutamakan kamu, lebih mengutamakan materi kamu masuk terhadap perangkap saya. Itu Dewa guys. Ya namanya juga pihak ketiga, pasti hanya memberi take and give. Pihak ketiga memberikan sentuhan kulit, manusia itu memberikan kondisi keuangan. Itu yang saya lihat. Wajar. Cocok kau rasa dengan omongan saya ini? Ya kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat. Dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonan ataupun tidak resonan. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik kesimpulan. Ada dua kesimpulan walaupun saya mengambil topik tersebut. Satu, kesimpulan itu mengarah terhadap topik tersebut. Satu lagi mengarah terhadap diri kamu. Yang dimana kesimpulan pertama, hubungan perselingkuhan itu kondisinya tidak nyaman. Dan kesimpulan kedua terhadap kondisi energi kamu agar lebih berhati-hati. Oke Wak Gen, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.